Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tadi pagi udah makan? Harus makan ya, yang belum harus makan, karena kalau kita tidak makan nanti bisa sakit. Kalau kita sakit susah buat belajar ya. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan apapun, kita harus berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, kita absen dulu ya. Ada yang nggak sekolah nggak? Ya, sekolah ya semuanya. Nggak ada yang sakit. Kalian masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Ya, pada pelajaran minggu kemarin kita sudah belajar apa? Ya, kalimat thayyibah. Jadi yang kita pelajari minggu kemarin ada 3, yaitu Nah, jadi 3 kalimat thayyibah itu yang kita pelajari minggu lalu. Sekarang kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Silakan. Apa? Iya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, ini Asmaul Husna yang sekarang yang akan kita pelajari itu adalah Al-Malik. Kemudian Al-Qudus. Setelah itu, nah, jadi 3 Asmaul Husna ini yang akan kita pelajari. Yang harus kita tahu itu adalah pengertiannya, kemudian pengamalannya. Satu lagi, hikmahnya itu apa? Hubungan pelajaran yang lalu dengan pelajaran yang sekarang. Di sini kita contohkan ada Subhanallah, kemudian dengan sifat Al-Qudus. Subhanallah itu adalah ungkapan kalimat thayyibah, kalimat yang baik ketika kita melihat sesuatu yang buruk terjadi. Kalau sesuatu buruk, kita harus mengucapkan Subhanallah. Nah, kemudian kenapa harus mengucapkan Subhanallah? Karena Allah Maha Suci. Kenapa? Karena untuk menjaga kesucian Allah dari sifat-sifat yang buruk. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian dapatkan setelah kalian belajar Asmaul Husna Al-Malik. Jadi yang sekarang kita akan pelajari adalah Asmaul Husna Al-Malik. Selanjutnya tujuannya, melalui kegiatan pengamatan kalian nanti dapat memahami makna Al-Malik dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menyajikan arti dan bukti sederhana tentang Asma Allah Al-Malik dengan tepat. Tanpa panjang lebar, mari kita lanjutkan saja untuk kegiatan belajar mengajar kita kali ini. Jadi, ada beberapa kisah yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Al-Malik tahu artinya apa? Oke, bagus. Al-Malik itu apa? Pemimpin. Bagus. Jadi Allah itu maha merajai. Jadi Allah itu pemimpin seluruh alam. Nah, di sini kita akan menonton bukti tentang Asma Allah Al-Malik. Silahkan untuk menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini Nyok Iit akan bercerita tentang sebuah kisah yang berjudul Kenapa Fir'aun mengaku dirinya Tuhan? Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Karena merasa dirinya sangat hebat, Raja Fir'aun dari Mesir menganggap dirinya sebagai Tuhan.
ia mengharuskan semua rakyatnya, juga keluarganya, menyembah dirinya sebagai Tuhan. Pada waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk mengingatkan kemungkaran Fir'aun. Namun, Fir'aun menentangnya. Bahkan, Fir'aun mencoba mengejar untuk membunuh Nabi Musa. Kemudian, Nabi Musa dan umatnya pergi meninggalkan Mesir. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa dan umatnya berhasil menyeberang Laut Merah. Laut Merah terbelah menjadi dua, menjadi jalan tanah yang bisa dilalui Nabi Musa dan rombongannya. Di belakang, Fir'aun dan pasukannya mengejar Nabi Musa dan umatnya. Namun, saat Fir'aun dan pasukannya berada di tengah-tengah jalan, tiba-tiba air laut menyatu kembali. Maka mereka pun tenggelam di Laut Merah. Nah, teman-teman, itulah kisah kesombongan Fir'aun yang merasa dirinya paling hebat. Saking sombongnya, ia mengaku sebagai Tuhan. Jadi, kita tidak boleh sombong terhadap apa yang kita miliki. Karena segala sesuatu yang ada di tangan kita sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kita cukupkan kisah kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, terus mencari tahu untuk menjadi orang yang berilmu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian mengamati kisah tentang Fir'aun di atas, coba jawab pertanyaan berikut. Apa makna yang bisa kita ambil pada kisah tersebut? Oh, silahkan jawab. Jadi kita tidak boleh sombong. Iya, betul. Jadi kita tidak boleh sombong. Silahkan perempuannya. Ayo, jawab. Oh iya, betul sekali. Kalau kita sombong nanti bisa diazab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh sombong, karena sungguhnya yang maha menguasai, maha merajai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih dalam pembahasan tentang Asmaul Husna Al-Malik, kita saksikan video penjelasannya berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Yang Iit. Pada kesempatan kali ini, Yang Iit akan menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Malik. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penggambaran dari sifat-sifatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan betapa pentingnya bagi seorang Muslim untuk mengenali nama-namanya, sehingga dijanjikan meraih surga. Al-Malik atau yang Maha Merajai artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Selain itu, Al-Malik juga bermakna yang memiliki segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, tapi sebaliknya, segala sesuatu membutuhkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan yang berkehendak disembah selain Dia.
Raja yang maha suci, yang maha sejahtera. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau yang maha kuasa atas segala kebaikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, teman-teman, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, dapat kita simpulkan bahwa kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna dan tidak terbatas. Kekuasaannya itu maha tinggi, tidak dapat disentuh dan dipengaruhi oleh siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi sekaligus pencabut kekuasaan makhluknya, termasuk kekuasaan manusia yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia harus bersikap rendah hati, tidak sombong, tidak semena-mena, tidak angkuh dengan kekuasaan yang bersifat semu dan sementara, seperti kekuasaan, jabatan, kepemimpinan pada sebuah institusi, kepengurusan pada sebuah organisasi, dan sebagainya. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di tangan kita sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saja dan dengan cara bagaimanapun, Allah bisa mengambilnya kembali. Jadi, kita tidak boleh sombong terhadap apa yang kita miliki, karena segala sesuatu yang ada di tangan kita sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah tahu bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penggambaran dari sifatnya. Al-Malik atau yang maha merajai, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Selain itu, Asmaul Husna juga bisa kita gunakan sebagai doa. Baik teman-teman, kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami serta dapat mengamalkannya. Tetap semangat agar jadi anak yang hebat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah menyimak materi tentang Asmaul Husna Al-Malik. Setelah belajar tentang sifat Allah Al-Malik dalam video tadi, silahkan kalian berdiskusi ya. Di sini kan ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, diskusikan ya. Berdiskusi tentang Asma Allah Al-Malik. Siap? Nah, bagus. Tentunya kalian siap. Silahkan didiskusikan. Setelah selesai, mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi Al-Malik itu adalah maha merajai. Silakan dilihat. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, baik hal memerintah maupun melarang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi sekaligus pencabut kekuasaan makhluknya, termasuk kekuasaan manusia yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, manusia harus bersikap rendah hati, tidak boleh sombong.
Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di tangan kita sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja dan dengan cara bagaimanapun dia bisa mengambilnya kembali. Baik, pembelajaran kali ini sudah selesai. Nanti minggu depan kita akan belajar kembali tentang Asmaul Husna, namun Asmaul Husna yang berbeda, yaitu Asmaul Husna Al-Qudus ya. Oke, jangan lupa belajar di rumah. LKPD-nya silahkan diisi ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup kegiatan belajar kali ini sebelum melanjutkan ke pelajaran yang berikutnya dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.